Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat yang nonton. Balik lagi ya di channel ini. Oke, untuk episode kali ini pengen di downdraft. Oke, pokoknya video kali ini tuh dunia perdowndraftan untuk throttle bodinya. Nah, ini untuk si intake downdraft ya. Ini intake downdraft. Nah, ini untuk si velocity-nya ya. Velocity buat downdraft. Nah, ini untuk join injektornya. Oke, saya jelasin ya satu-satu. Nah, ini intake dari throttle body yang untuk di downdraft untuk motor ini, untuk motor Vario ya lebih tepatnya. Nah, ini buat yang mau beli untuk si intake-nya itu, untuk yang mau beli juga untuk velocity-nya itu ada di deskripsi ya untuk link pembeliannya. Oke, saya jelasin dulu sedikit tentang si intake ini. Nah, pertama itu pasti banyak yang nanya, ini kenapa intake-nya kayak gini, tuh kayak gini, kayak gini. Oke, saya jelasin sedikit. Nah, intake ini saya beli itu dari si penjual itu, dia adanya itu untuk throttle body merek BRT, untuk throttle body merek XTR, untuk throttle body apalagi ya, no merek kalau nggak salah. Nah, kebetulan itu ini throttle bodinya itu merek Moto1 ya, ini throttle bodinya itu merek Moto1. Ketika barang ini sampai, terus saya pasang nih throttle body yang ini, saya pasang dulu di sini. Nah, itu untuk bagian sininya. Nah, bagian sininya itu karet dari throttle bodinya itu bagian belakang sininya nih, karetnya itu dia kelihatan. Anggaplah di sini ya nih, karetnya itu dia masih kelihatan. Jadi saya takutnya itu ada angin yang bocor, takutnya nanti malah ngempos atau gimana, makanya ini saya lem porting. Yang penting biar rapat, ketutup rapat untuk semuanya, bagian belakang dari throttle bodinya itu termasuk dari si karetnya. Karetnya itu oke lah, karetnya itu dia gunanya itu untuk biar nggak ada kebocoran dari angin ya, dari sambungan ini biar nggak ada kebocoran angin. Tapi kan ini karetnya itu dia keluar dari sini, wow, kejepit lah, ngepres banget. Makanya itu saya pilih aman, makanya ini saya pasang lem porting. Nah, ini saya lem porting bagian sininya agar si karetnya itu tetap ketutup ya. Nah, ini untuk bagian sininya itu, berhubung saya pesannya untuk throttle body merek BRT, mungkin beda ya sama ini, nggak tahu juga sih beda atau enggaknya. Pokoknya itu saya pesan untuk merek BRT. Nah, merek BRT itu, pokoknya pas datang itu dia untuk si airflow setelan si anginnya ya, setelan si anginnya itu mungkin dia di sini nih. Nah, ketika saya pasang itu dia ketutup. Nih, pas saya pasang itu dia pokoknya nggak lurus dah sama si throttle bodinya. Akhirnya ini saya bagian sininya saya tutup semuanya pakai lem porting, terus saya bikin jalur lagi, saya sesuaiin sama si throttle bodinya. Ya, kalau kita mau custom sedikit harus ada beberapa penyesuaian ya. Nah, ini untuk bagian sininya. Kalau untuk bagian sini ini kenapa dikasih lem porting? Karena saya pribadi itu nyesuaiin sama si lubang intake, lubang yang ada di headnya ini ya, lubangnya itu. Nah, berhubung ini portingannya itu saya bikin lurus sama si klep, otomatis, nah ini kita berarti kan kayak gini ya, otomatis nih ini saya tarik ke belakang sini. Nah, itu untuk headnya juga sama, saya kasih lem porting. Makanya ini saya tempel di situ, saya sesuaiin untuk jalurnya itu agar ketika dipasang itu dia lurus, nggak ada nggak, pokoknya pas diginiin rata lah. Saya emang pengennya tuh rata ketika diginiin. Makanya nih saya kasih lem porting biar nyesuaiin sama yang di situ. Nah, terus kenapa saya beli intake yang ini? Ini saya beli di angka berapa ya? 200 lebih lah, pokoknya 200 lebih, 200 atau 300 ya. Saya lupa dah, pokoknya segitulah. Oke lah, mungkin untuk harga segitu emang agak mahal ya. Mungkin untuk harga segitu agak mahal bagi yang lain, bagi saya pun sama agak mahal. Nah, itu ada intake
yang jauh lebih murah, mungkin harganya itu di bawah 100.000. Kayak contoh itu punya motor Verza atau punya motor ya motor-motor batangan yang lain lah. Cuma minusnya itu dia agak panjang untuk si intake-nya itu, dia agak panjang. Udah gitu ada beberapa juga yang bagian tengah sininya itu masih harus dipakai karet lagi. Nah, kalau saya pribadi kenapa alasan saya beli ini karena dia pendek, dia ceper banget. Dia bener-bener pendek banget. Makanya saya beli ini. Nah, ini kalau kita beli intake ini itu pokoknya rapi dah. Intake-nya itu rapi, nggak kayak gini ya. Ini kan ada butuh penyesuaian ya. Mungkin kalau kalian beli untuk merek-merek yang tersedia dari dia itu nggak perlu diapa-apain lagi. Pokoknya kalau kalian beli itu posisinya itu untuk intake-nya itu bagus dah, bagus banget. Nah, ini di sini tuh ada beberapa yang saya iseng lah, bisa dibilang saya iseng. Kayak contoh bagian sini nih. Ini tuh aslinya itu ya, nih kayak gini nih. Nah, ini kan kayak gini. Itu aslinya itu bagian sini tuh ada aluminiumnya lagi nih, bagian sininya nih sampai ke sini. Nah, itu tuh ada bagian aluminiumnya lagi. Nah, ini saya iseng, ini mah potong aja lah. Toh juga nggak kepake bagian sini nih, bagian aluminium yang di sini saya gerinda, terus saya iseng aja saya cuner-cunerin. Terus juga bagian sini nih aslinya ketutup nih sama aluminium sama bagian di sini. Saya iseng aja saya gerinda, terus saya cuner-cunerin ya ngisi waktu luang aja sih sebenarnya. Nih, ini saya iseng, makanya ini saya ya custom sedikit lah atau ada beberapa perubahan. Nah, ini untuk bagian sini juga sama. Ketika TB dipasang, itu tuh TB itu tuh ada ganjelannya. Anggap ya jari saya ini throttle body. Nah, itu tuh ada aluminium yang kayak gini nih. Jadi throttle bodinya itu ketahan gitu. Cuman saya iseng, saya potong, saya ratain aja. Atau juga emang standarnya juga emang nggak ada gituannya, makanya iseng aja saya potong. Nah, ini untuk throttle bodinya ya. Jadi kalau kalian beli throttle body ini itu udah dapet si join injektornya ini. Pokoknya kalian kalau nyari throttle body pastiin kalau bisa udah dapet join injektor ya, karena setiap motor Honda itu seingat saya ya, setahu saya setiap motor Honda itu dia join injektornya itu beda-beda. Contoh Vario 125 Bolham, terus juga contoh Vario 125 LED itu kalau nggak salah beda deh. Beda. Makanya itu kalian kalau mau beli intake downdraft ini, kalian pastiin kalau bisa sudah dapet ininya ya. Karena kalau kalian nggak dapet, wah pusing banget. Bener-bener pusing. Nah, ini saya beli itu ya, sedikit cerita nih. Pas saya beli intake ini, saya tanya dulu, udah dapet belum join injektornya? Nah, untuk si penjualnya itu udah dapet. Untuk join injektornya itu dia udah dapet. Oke, saya pesan. Ketika datang, saya buka, saya videoin, saya buka, dia nggak dapet join injektornya. Akhirnya saya chat lah untuk si penjualnya, ini join injektornya nggak dapet. Terus akhirnya saya nanya aja nih ke dia, join injektornya make merek apa. Berhubung mungkin posisinya itu lagi libur kali ya, makanya akhirnya slow respon. Akhirnya saya iseng nih, saya bikin tuh, saya bikin karena gimana ya, ini saya join injektor tuh kemarin beli banyak banget join injektornya itu nih. Saya beli kemarin banyak banget untuk join injektor ya. Tuh. Join injektor. Karena nyari yang sesuai sama dia itu dia susah banget. Saya beli merek buat motor ini, buat motor itu, saya cari sesuaiin buat dia biar dudukannya itu sama. Nah, ini sama nih, tuh, sama tapi dia madep ke sono. Ini kan otomatis nggak bisa kepasang. Kalau ke sini, wah pokoknya nggak bisa. Saya beli lagi punya motor lain ya gitu, nggak ada yang sama. Makanya ini saya coba-coba, ini saya potong, saya lem lagi. Yang penting dia dudukannya itu nyesuaiin. Ini bisa kayak gini, tuh. Ini bisa, tapi cuma buat satu baut doang. Ketika saya pasang si injektornya, nggak taunya injektornya ini nggak kejepit sama dia. Saya bikin lagi. Nah, tuh. Kalau ini bisa, udah pasti bisa kepasang. Nah, ketika saya udah bikin ini udah jadi, orangnya baru bilang, oh iya maaf mas, itu punya motor CBR kalau nggak salah, CBR atau Sonic ya, CBR Sonic CB150R, dia sama join injektornya. Nah, akhirnya saya belilah 2 biji.
Saya beli 2 biji. Nggak taunya dari si penjualnya itu dia ngirimin lagi ke alamat saya. Ini yang saya beli ya. Ini yang saya beli nih. Pokoknya itu ini 2 saya beli, satunya itu dikirim sama si penjual. Nah, terus ada paket nyampe ke rumah, ketika saya lihat, dikirim ternyata sama si penjual. Berarti kan si penjualnya tanggung jawab lah bisa dibilang. Cuman udah terlanjur lah, berhubung saya udah beli, jadi nggak apa-apa lah buat simpenan. Karena walaupun nggak banyak kasusnya itu, biasanya di sini pada patah. Makanya ya udahlah, ini buat simpenan. Itu salah satu alasan kenapa saya beli 2. Saya beli punya motor Beat ISP kalau nggak salah. Saya beli 2, beli buat motor ini saya beli 2. Pokoknya saya beli 2, nggak taunya pada beda semua. Pas si penjualnya bilang, nggak taunya punya motor Sonic CB 150R atau CBR, dia sama. Akhirnya si penjual itu ngirimin ke saya. Tapi nggak apa-apa, yang penting ini udah bisa ya. Nah, nih untuk join injektornya kayak gini. Nah, ini satu lagi saya mau jelasin untuk si Velocity ya. Ini Velocity itu dia plastik ABS. Dia plastik ABS. Kan untuk itu kan dia ada plastik ABS, ada yang teflon, ada juga yang aluminium. Kalau yang aluminium harganya itu dia mahal banget untuk yang aluminium ya. Untuk yang teflon harganya mungkin sedikit lebih murah dibanding yang itu. Nah, saya iseng nyari-nyari di online, ada lah nih. Dia bahannya itu plastik ABS. Nah, saya iseng, saya pesen 2 lah nih. Beda ukuran nih. Tuh, satunya itu. Yang itu jauh lebih pendek dibanding ini. Nah, ini saya beli. Ini harganya itu ketika saya beli berapa ya? 50.000 kalau nggak salah deh. Apa berapa ya? Lupa saya. Pokoknya itu harganya murah deh. Ini murah banget. Nah, saya iseng aja beli 2. Buat sebenarnya sih isengnya itu beli karena untuk nyesuaiin dia aja. Nyesuaiin dia ngepas atau enggak, atau tingginya itu pas apa enggak. Nah, ini saya beli intake-nya itu kenapa saya beli yang pendek? Karena saya ngincer untuk tarikan atasnya. Pokoknya semakin pendek udara yang masuk itu semakin cepat, udah pasti. Udah gitu juga buat tarikan atasnya itu jauh lebih enak. Begitupun sama Velocity-nya itu kenapa saya beli yang pendek? Saya ngincer untuk tarikan atasnya ya. Untuk tarikan atas, karena saya pengen bikin mesin ini untuk tarikan bawah, tapi di luar mesin itu untuk tarikan atas, biar ngisi semuanya. Oke, ini mau kita pasang dulu ya untuk si throttle bodinya, intake-nya, begitupun sama si Velocity-nya. Ini mau kita pasang dulu. Sebelumnya kita copot dulu ya untuk yang nempel di motor. Nah, ini udah dicopot. Ini kita pasang dulu ya untuk si throttle bodinya. Nah, ini saya kasih lihat sedikit. Ini kayak gini. Nah, ini yang saya lem itu. Sebelum dilem itu dia kayak gini posisinya nih. Tuh, karetnya itu dia kelihatan. Makanya saya nyari aman, makanya ini saya lem. Oke, ini kita pasang dulu ya untuk ininya. Ini kita pasang dulu ya. Ini untuk ininya. Untuk si Velocity-nya. Nah, dia udah dapat baut 3 tuh. Tinggal kita masukin, ntar bautnya itu dia ngunci di sini nih. Nah, ini tinggal kita pakai obeng. Ini saya pakai obeng kecil. Oke.
Nah, nih dia untuk penampakannya kayak gini. Tuh, cakep banget ya, lurus. Oke, ini sebelum kita pasang, pastiin kita pasang dulu untuk si packingnya. Nah, ini kan packing dari si throttle body Moto1 kan dia kayak gini. Nah, ini saya bikin packingnya itu dia pakai kertas juga sih, sama kertas packing. Nih, ini untuk kertas packingnya saya pakai 2 karena ini tipis banget. Jadi saya dobelin 2 biar tebelnya itu sama yang ini. Ini sebelumnya kita lem dulu ya. Untuk si lem packingnya, untuk si packingnya kita lem. Oke, ini udah saya lem. Nah, ini tinggal kita pasang aja ya. Kita pasang ke si headnya. Dia kalau mau masang itu bautnya pakai baut L. Oke, ini untuk throttle bodinya, untuk intake-nya udah kepasang semua, untuk velocity-nya udah kepasang, untuk injektor juga udah kepasang. Nah, ini penampakannya kayak gini ya. Nih, penampakannya kayak gitu. Ini aslinya itu dia warnanya hitam ya. Aslinya itu dia warnanya hitam, ini saya cat lagi oranye. Pengennya sih cat warna merah, cuman berhubung gak ada cat warna merah, akhirnya saya cat warna hitam. Ini untuk bagian dalamnya. Bentar. Nih. Tuh, untuk bagian dalamnya. Nggak kelihatan ya, karena gelap. Nah, ini udah lurus. Oke, untuk penampakannya kayak gini. Makasih semuanya yang udah nonton. Ditunggu ya untuk video-video selanjutnya itu. Mungkin nanti ada beberapa part lagi yang bakal dipasang di mesin ini. Kalau nanti udah, menurut saya udah semua, tinggal naik ke rangka, baru nanti mesinnya kita naikin ke rangka. Oke, makasih banyak sebelumnya buat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi ya untuk di video selanjutnya.